Hai guys, udah lama banget nggak nge-vlog kayak begini. Sekarang gue lagi on the way ke kantor. Jalan kaki, it's Friday. Jadi suasananya lebih santai. Udah mau libur besok kan. Tapi hari ini gue mau bawa kalian ikut gue kantor. Kalau kalian ngikutin Instagram gue, kalian lihat gue upload banyak banget reels tentang my day in a life, office tour, stuff like that. Jadi kalau belum nonton dulu di Instagram gue. Tapi hari ini gue bakal kasih lihat kalian the full story behind it. Kita video yang panjang, gue bakal kasih lihat kerja gue kayak gimana, on the way ke kantor kayak gimana suasananya, New York vibes-nya kayak gimana. Jadi langsung aja kita ikut yuk. Let's go. Selamat datang di Penn Station yang baru aja direnovasi. Tapi masih direnov sih. Banyak galian-galian juga, cuman ini udah bagus banget. Dan ini buat nonton NBA Madison Square Garden. Jadi New York Knicks kalau yang mau tahu, mereka main di sini. Terus Penn Station ini juga untuk menghubungkan dari New Jersey mau ke airport untuk kereta-kereta yang jarak jauh. Di New York masih dingin banget guys. Sekarang Februari 7, sekitar -3 derajat. Dingin, tapi kalau misalnya ada angin itu wah parah banget. Nanti di depan kantor gue itu anginnya super gila, banyak orang yang jatuh kena angin itu. Dan karena itu dekat Hudson River, jadi dekat sungai dan berangin banget. Mungkin kalian nanya kenapa gue nggak pakai subway. Bisa gue pakai subway dari rumah ke kantor, cuman gue nggak suka naik subway kalau pagi-pagi guys, apalagi jam-jam kantor tuh, wah gila desek-desekan. Dorong-dorongan, nggak dorong-dorongan sih sebenarnya, lebih ke arah desek, sempit. Terus subway di New York kan udah bau, rada kumuh, tua. Jadi vibes-nya nggak enak banget sih kalau pagi-pagi. Terus orang pagi-pagi tuh mukanya pada baru bangun semua, jadi kayak masih jutek gitu. Jadi bikin bad vibes aja ngeliatnya. Tapi kalau jalan kan we have so much space buat jalan, buat lihat kiri kanan. Dan yang gue suka ya jalan di New York tuh selalu ada aja yang baru guys. Mau ada acara apalah, ada keributan apalah, selalu ada happening new something lah. Jadi itu yang gue suka selalu di New York. Ini dia Moynihan Train Hall. Ini extension dari Penn Station yang udah gue kasih lihat tadi di belakang. Gue mau kasih lihat aja, gedungnya lucu banget, bagus. Dan kita sekitar 5 menit lagi bakal nyampe gedungnya, bukan yang ini, tapi yang kanannya, di belakang ini, nggak kelihatan. Gua nggak tahu kalian bisa denger nggak, anginnya kenceng banget. Kita hampir nyampe. Dingin banget guys. Coba kalian bisa ngerasain ini, dingin banget. Anginnya kenceng banget, gila. Sampai kita gedungnya yang ini guys. Yuk masuk. Karena sistem kantor gue hybrid, jadi jangan kaget ya kalau misalnya nggak ada orang. Karena memang di encourage tuh datang cuma Selasa, Rabu, Kamis. Jadi biasanya Jumat sama Senin nggak ada orang datang. Tuh kan bener, nggak ada orang. Asik. Selamat datang di kantor New York gue. Hari ini nggak ada orang karena Jumat. Yang tadi gue udah bilang sistemnya hybrid. Jadi orang kadang datang cuma Selasa, Rabu, Kamis. Jumat sama Senin tuh biasanya nggak ada orang. Orang-orang kerja dari rumah. Tapi gue mau kasih lihat kalian view-nya dulu dong. Ini bagus banget hari ini. Gile. Gimana bisa kerja di New York? Jujur gue juga nggak tahu gimana caranya. Dulu pas pertama kali gue pindah sini, gue nggak ada kerjaan. Tapi sama dengan kalian mungkin ngeliat New York, kota yang besar. Dan itu impian gue dari dulu juga untuk pindah New York, experience New York in my 20s. Jadi dulu gue di Seattle, Washington. Gue sekolah di sana, gue pernah kerja di sana. Tapi gue selalu pengen nyobain rasanya kerja di New York tuh kayak gimana. Dan akhirnya gue nekat aja. Gue pindah ke New York tanpa ada kerjaan di New York. Jadi saat itu gue masih kerja remotely di company yang ada di Seattle. Dan obviously jamnya tuh berbeda banget. Di Seattle 3 jam lebih
telat dari New York. Jadi gue harus basically bangun lebih pagi. Karena kalau di sini udah jam 9 pagi, berarti di sana gue jam 6 pagi. Jadi sebelum jam 6 gue udah harus bangun, udah harus prepare. Jam 6 tank udah harus siap kerja. Dan itu gue lakuin beberapa bulan sampai akhirnya gue memutuskan itu tidak efektif buat waktu gue. Dan gue pengen juga nyari something yang ada di sini. Obviously gue pengen nyari company yang ada di New York. Jadi waktu itu gue made a hard decisions to resign. Walaupun gue belum dapat kerjaan yang baru di New York, tapi dengan resignnya ini gue bakalan punya banyak waktu downtime untuk actually nyari kerja, untuk explore the city. Karena gue pengen banget ngerasain New York sebagai local. Dan setelah beberapa minggu, beberapa bulan, akhirnya nggak dapat kerja juga. Tapi gue nggak cepet nyerah. Gue apply resume ke semua tempat. Gue apply lewat LinkedIn. Gue reach out ke teman-teman gue semua. Dan memang kalau misalnya orang tuh punya daya juang yang tinggi, bakal akhirnya sukses juga. Dan akhirnya setelah I would say sekitar 2 bulan, akhirnya gue dapat kerjaan yang sekarang ini gue lagi kerja. Capek nggak kerja di New York? Menurut gue semua tempat bakal capek aja, tapi New York specifically bakal lebih overstimulated. Karena kota ini tuh nggak pernah tenang, selalu ada something's going on. Jadi kalian tuh 24/7 selalu overstimulated, dan menurut gue itu yang bikin capek. Karena nggak ada downtime, nggak ada peaceful time. Dan juga gue baru nyadar di New York tuh sebenarnya nggak gitu banyak pohon guys. Jadi untuk kalian refreshing atau connect with nature itu susah banget di sini. Kalian harus ke taman, dan nggak banyak taman di sini. Paling ke Central Park atau ke local park, tapi itu juga cuman kecil banget. Dan itu yang menurut gue bikin capek lama-lama. Just hustle, bustle, non-stop, so much rush. Menurut gue itu gampang banget orang burn out di New York. Pernah ketemu orang Indo nggak? Walau awalnya nggak kenal, akhirnya ngobrol pakai bahasa Indo. Sering. Pertama-tama teman gue yang gue hangout sekarang, pertama kita nggak kenal gara-gara mutual. Dan juga beruntung banget karena pas gue pindah ke sini banyak juga orang Indonesia seumuran gue dengan situasi yang sama, nyari kerja atau ada yang mau master, pindah ke sini juga. Dan kita akhirnya semua berkumpul, ada kali sekitar 20-an orang. Tapi sangat beruntung banget gue punya komunitas orang Indonesia di sini. Jadi nggak berasa lonely, dan juga masih berasa culture Indonya kental di sini. Hal yang bikin kangen Indo selama tinggal di New York, wah banyak banget sih. Pertama menurut gue kangen banget punya mobil. Karena di sini semua harus jalan kaki atau nggak naik public transportation, subway-nya. Ya sebenarnya nggak susah sih, cuman the convenience of having car, gue kangen banget itu. Kedua yang udah pasti obviously makanan Indo. Walaupun di New York makanan tuh enak banget dan semua cuisine tuh ada di sini. Kalian mau nyari African food, Lebanon, French, Italian, semuanya best of the best di New York. Cuman menurut gue ya nggak ada yang ngalahin masakan Indo, apalagi masakan keluarga, masakan nyokap gue. Itu yang gue kangen banget, dan looking forward kalau misalnya gue ke Indo untuk makanan dan kulinernya. Makanan favorit Indo, waduh, males ngomonginnya karena gue ngiler nih. Makanan favorit gue yaitu ayam goreng, pakai nasi uduk, pakai tempe, pakai tahu, lalapan, terus sambal. Terus ayamnya harus ayam paha ya, karena gue nggak suka ayam dada. Cuman kalau ayam goreng kayak semuanya suka deh. Cuman ayam goreng Indonesia Kalasan tuh beda banget sama di sini, karena di sini ayamnya gede-gede banget, jadi nggak garing. Gue suka tuh yang kecil, ayam kampung, dan di sini nggak ada. So that's my favorite food ever, ayam goreng Kalasan. Kok dulu high school and kuliahnya di Indo kah? High school gue di Indonesia. Tapi untuk kuliah gue pindah ke Seattle di Washington. Pertama kali menginjakkan kaki di Amerika itu pertama kali masuk college, which is 2017. Gue pertama kali masuk community college dulu, terus transfer ke University of Washington, dan lulus tahun 2020. Ceritain awal ke New York itu karena apa dan kenapa bisa kerja di New York. Sebenarnya gue udah ngomong tadi gara-gara kerjaan dan pengen banget pindah ke sini. Tapi gue pengen kasih tahu kalian juga bahwa segala sesuatu yang kalian pikirin terus, yang kalian manifest, kalian tulis di jurnal kalian, doain setiap hari, itu bakal terjadi. Dan itu yang terjadi dalam hidup gue. Gue selalu banget mimpi kapan ya bisa tinggal di New York. Karena memang gue udah pertama kali tinggal di Amerika, di Seattle, dan itu beda banget dari New York.
Seattle tuh lebih ke arah kampung, lebih santai, lebih chill. Kalau New York benar-benar kota banget. Dan I'm very grateful to be able to experience both of the world. Dan gue udah ngerti banget tinggal di New York tuh kayak gimana dan tinggal di Amerika kayak gimana. Dan satu hal yang gue bisa bilang, seenak-enaknya tinggal di luar negeri, masih enakan tinggal di kampung sendiri, which is where you came from, your hometown, which in my case is Jakarta, Indonesia. In general, untuk anak Indonesia mending kuliah di US atau Europe. Mungkin menurut gua depends on kalian mau jadi apa, depends on the programnya juga. Kalian harus research dulu apakah program yang kalian mau itu lebih bagus di US atau di Eropa. Tapi untuk gua sendiri, gue bakal bilang Amerika. Karena kenapa? Pertama, opportunity setelah kalian lulus kuliah itu lebih banyak company-company besar di sini untuk hire, dan juga universitas di Amerika itu adalah among one of the best in the world. Dan yang dari gua ngobrol sama teman-teman gua orang Eropa, mereka juga kenapa sih banyak yang pindah ke sini? Karena mereka bilang di Eropa tuh hidup lebih santai, susah dapat growth karena orang-orang di sana memang kayaknya udah living life aja sih. Jadi nggak ada eagerness untuk lebih lagi. Cuman balik lagi itu tergantung program kalian mau kejar apa. Banyak yang nanya tentang gue sama Sherin. Sherin itu pacar gue, bagi yang nggak tahu. Kita sudah 7 tahun lamanya berpacaran. Gue kenal dia pertama kali di community college. Itu kayak D3 lah kalau di Indonesia. Jadi setelah D3 kita transfer bareng-bareng University of Washington. Tapi gue pertama kali kenal di community college gara-gara ya banyak orang Indo di sana dan kita satu grup hangout dan ya vibing aja. Sampai sekarang kita vibing, banyak hal yang kita suka bareng. Contohnya traveling, kita udah traveling ke banyak tempat banget. Udah lost count how many places we've traveled together. Cuman recent years gue sering banget travel sama dia ke Eropa. Kita udah 3 kali dan keempat kali mungkin tahun ini mau ke Eropa lagi. Gue suka banget pertanyaan ini nih. Plan 5 tahun ke depan. I don't think many people realize planning your life, writing down your goals is the most crucial things you can do for your life. Karena menurut gue kalau nggak ada vision, nggak ada goals di hidup kalian, ya kita bakal ngambang aja di air dan nggak tahu bakal kemana tujuannya. You need to keep your goals to yourself atau nggak ke orang-orang yang kalian tahu bakal nge-support kalian. In 5 years, I'm not gonna be in New York. I wanna travel new places. I wanna experience new culture. Specifically, gue penasaran banget sama Asia. Karena menurut gue Asia tuh udah maju banget ketimbang Amerika, Eropa. Dan gue pengen lihat perkembangan di Cina, di Taiwan, banyak yang bilang Kazakhstan juga bagus. Jadi selama 5 tahun ke depan gue bakal banyak traveling dan bakal bawa kalian bareng-bareng traveling bareng gue. Syarat apply kerja di US sama ribetnya kayak di Indo nggak? Sama, mungkin justru lebih ribet dan lebih susah. Jadi banyak orang yang nanya gue gimana caranya kerja di luar negeri, di Amerika, di New York. Menurut gue yang paling gampang banget itu adalah lewat sekolah. Setelah lewat sekolah kelar, kalian bisa dapat visa yang namanya OPT. Dan OPT itu bisa dipakai tergantung, kalau misalnya science bisa 3 tahun atau kalau bisnis cuma 1 tahun. Jadi menurut gue kerja di Amerika tuh susah dan persyaratannya tuh banyak banget. Mungkin saran gue untuk orang-orang yang udah gak memungkinkan untuk jalur sekolah lagi, bisa langsung apply ke company atau enggak lewat LinkedIn. Kalian reach out ke company-nya dan lihat apakah company tersebut bisa sponsor kalian melalui visa-visa tertentu, mungkin seperti J1 atau O1, dan itu butuh kemampuan atau skill super ekstra karena nggak mungkin mereka mau hire orang-orang overseas yang dari Indonesia. Kalau misalnya di Amerika sendiri banyak orang yang qualified juga for the job, so you have to be extraordinary. Tips pemula buat konten. Menurut gue kalian harus suka dulu buat konten. Jangan buat konten gara-gara untuk views atau untuk duitnya. Those are extra, those are bonus. Yang kalian perlu lakukan sekarang, cari tahu apakah itu salah satu passion kalian, bikin konten, be creative. Dan kalau jawabannya iya, just do it. You know, banyak orang yang nggak confidence, takut diomongin. Tapi itu hal-hal yang memang normal, bakal kalian diomongin, bakal ada orang yang nyinyir. Cuman ya kalau misalnya kalian dengerin hal-hal negatif, kalian nggak bakal kemana-mana hidup ya. Jadi kalau misalnya kalian
persistent, consistent, disiplin, dan kalian suka passionnya content creation, just do it. Just do it. Anything. Apapun kalian bisa. Udah nyobain backpackeran kok? Apa memang lebih suka konsep traveling? Udah, dan gue suka dua-duanya. Kalau misalnya maksudnya traveling tuh yang fancy dan mewah ya. Menurut gue backpackeran itu seru banget. Gue pernah actually solo trip ke Kanada sendiri. Dan that was one of the best time of my life. Karena dengan solo traveling, dengan backpackeran yang seadanya, kalian tuh bisa lebih mengenal diri kalian dan otak tuh bisa lebih kreatif. Karena resources kita nggak banyak, jadi kita harus memanfaatkan semua hal yang kita punya untuk menjadi nyaman di traveling itu. One last question, Jakarta or NY? I think you know the answer. Aging passenger Joffre Sebastian, please see the agent at the front podium. Sebastian Joffre, please see the agent at the front podium. Welcome back to the vlog, you guys. We just made it to LA. Check into the hotel. Bagus banget hotelnya, you guys. We are staying at SLS Hotel. Actually bintang 5. And it's very nice. Let me give you some tour. So here is the entrance. Go right to the bathroom. Sinknya lucu banget, guys. Lihat dong. Kayak bentuknya lucu banget dari stainless steel. Good lighting. And then big shower. Oh my god, I'm gonna spend so much time there. And then kita ke tempat tidurnya. Wow. King size bed. Bar area. Big TV. We got some workstation over here. And really nice LA weather, gila. Wah, kita warna biru, cuy. For context, gue di LA untuk business trip. So, gue diterbangin dari New York ke LA sama company gue buat ketemu klien. So, I'm gonna be spending here 2 days sampai hari Jumat and then fly back to New York. But within these 2 days, kita bakal have fun bareng. Gue bakal ajak kalian lihat-lihat. Semoga gue bisa bawa kamera or I can use my phone, record day in the life and everything about LA. So, come along guys, let's enjoy LA. Let's go, I'm excited. Let's go. Tapi gabung sama apa, Rumpur? Of course. Reservation letter table on the right on that desk. Yeah. Alrighty. Gila, berasa kayak orang kaya ya guys. Pesen dining food langsung ke hotel room. Oh my god, this is so fancy. I can get used to this. Apparently kamarnya udah dibayarin makan $35, so I can spend on food, drinks every day. So why not? Ooh, this looks fancy and looks good. Let's go. Makan.